Halo Paragas, selamat datang kembali di Akraga TV. Bersama saya Bung El di sini, ditemani lagi bersama Bung Oka. Halo Bung El. Halo Bung Oka. Kita akan membahas tentang pemain-pemain yang pernah comeback di klub lamanya. Ini agak menarik nih untuk dibahas karena kayaknya ada sesuatu yang bisa kita ulik di sini ya Bung Oka. Oke. Menurut Bung Oka sendiri, kenapa sih kita mengulik nih tentang masalah pemain yang dulunya nih berada di klub A, terus pindah ke B, terus kembali ke A nih? Misalnya kita mau lihat secara histori, banyak pemain-pemain yang memang dari klub A ke klub B, terus kembali lagi ke klub A. Bisa jadi mereka itu cinta dengan klub sebelumnya. Sebut saja misalnya Riquelme dulu itu di Argentina, di klub Argentina, di Boca Junior. Setelah lama di klub-klub Eropa, di Villarreal dan berbagai klub lainnya, itu kembali lagi ke Boca Junior. Sama halnya dengan pemain-pemain yang akan kita bahas nanti. Oke. Mungkin juga ada histori tersendiri ya, atau privilege tersendiri semenjak dia berada di klub yang dulu gitu. Nah, menurut Bung Oka sendiri nih, kita akan bahas beberapa pemain yang akan comeback, yang akan berpindah dari klub sebelumnya kemudian comeback lagi di klub itu. Pertama nih, kita membahas siapa? Mungkin yang tahun lalu panas ya. Mungkin kita mau bahas Ronaldo dulu. Cristiano Ronaldo. Ya. Jadi Cristiano Ronaldo itu di tahun 2003 dari Sporting terus kemudian ke MU. Nah, di MU itu Ronaldo selama 6 tahun. Terus kemudian dijual dengan mahar 94 juta euro untuk Real Madrid. Kemudian setelah dari Real Madrid, Ronaldo mampu mengemas 3 Liga Champions. Terus setelah itu Ronaldo ke Juventus, meraih Scudetto bersama Juventus dan akhirnya kembali lagi ke Manchester United. Tapi sebelum ke Juventus ke Real dulu tuh. Sebelum ke Juventus ke Real Madrid dulu. Jadi kalau dilihat dari historikalnya, sebenarnya masa kejayaan MU tuh pada saat Ronaldo masih di MU ya? Ya, di zaman-zaman 2000-an awal lah. Ya, waktu masih Sir Alex masih menjadi pelatih. Sir Alex, benar. Ya, itu salah satu, menurut saya salah satu pelatih terbaik tuh. Ya, jadi kalau Sir Alex itu bukan salah satu sih, pelatih dengan jumlah trofi terbanyak di dunia. Dengan trofi terbanyak di dunia. Ya, karena kalau menurut saya juga ya, Sir Alex tuh bagus juga tuh dalam membonding para pemainnya. Benar. Banyak pemain yang sebenarnya dibesarkan seperti sebut saja David Beckham, Roy Keane, Paul Scholes, Ryan Giggs, Solskjaer. Jadi di tangan Sir Alex ini pemain seperti Ronaldo pasti berkembang. Yang awalnya dulu sering dimainkan di sayap kanan atau di sayap kiri, kemudian diplot untuk menjadi striker. Ronaldo ini memiliki kecemerlangan di berbagai sisi untuk bermain. Jadi kalau menurut saya pribadi, Ronaldo ini ya kembalinya ke MU mungkin ingin mengulang era kejayaannya bersama Manchester United. Tapi sebelum kembali ke MU itu banyak rumor yang sempat beredar bahwa Ronaldo itu ingin ditarik ke City, tapi mungkin melihat dari loyalitasnya kepada MU, Ronaldo lebih memilih MU. Gitu. Walaupun kalau kita perhatikan bahwa MU saat ini di klasemen terakhir di Liga Inggris itu hanya menduduki peringkat 6. Tidak masuk Liga Champions. Kemudian juga mungkin juga ya, Ronaldo punya sejarah yang panjang juga bersama Manchester United. Jadi membela MU selama 6 tahun itu boleh dikatakan itu cukup lama. Ronaldo juga berhasil menciptakan banyak gol, puluhan gol bersama Manchester United.
Lalu Ronaldo ini kan sudah sejak dia pindah dari Manchester United beberapa tahun silam memasuki klub-klub yang cukup besar. Klub besar Spanyol, terus klub besar Italia kayak Real Madrid dan Juventus. Nah, menurut Bung Oka sendiri, apakah keputusan Ronaldo untuk pindah ke MU, apalagi mengenai tentang kualitas MU sekarang kan sedang naik turun istilahnya. Jadi meskipun seperti itu Ronaldo tetap memilih di MU. Tapi selain dari segi historikal, menurut Bung Oka sendiri, apa alasan Ronaldo tuh bisa pindah? Selain dari masalah historikal, Ronaldo sebelum pindah ke MU itu banyak dikait-kaitkan dengan klub-klub lain sebenarnya. Yang menjadi contoh bukan cuma City saja, bahkan beberapa klub di Liga Amerika, bahkan PSG saat itu rumornya kencang banget ingin menduetkan antara Messi dengan Ronaldo. Nah, kalau diperhatikan juga bahwa kembali lagi bahwa masalah kecintaan kepada MU itu yang membuat Ronaldo kembali. Terus masalah fans itu sebenarnya sangat berperan terhadap pemain. Terutama fans Manchester United itu terkenal loyal sangat luar biasa. Kalau Manchester United itu fansnya luar biasa sekali. Salah satu keunggulan dari Manchester United mereka punya fans yang setia. Apapun yang terjadi terhadap Manchester tetap glory gitu. Ya, benar. Setelah kita membahas Ronaldo nih, ada apa lagi nih yang kita akan bahas? Kita mungkin mundur beberapa tahun. Mungkin 10 tahun ke belakang lah. Di sini saya membahas Thierry Henry. Oke, Thierry Henry. Nah, legenda itu kata yang paling mewakili sosok pemain. Setelah lama berseragam Arsenal, kemudian ke Barcelona, berhasil meraih juara La Liga di Barcelona, berhasil mendapatkan Liga Champions, terus dikontrak ke Liga Amerika, Red Bulls, kemudian dipinjamkan dan kembali di Arsenal 2012. Nah, Thierry Henry ini sebelum memulai karirnya di Arsenal, sebelumnya itu dia di AS Monaco. Terus ke Juventus. Nah, ke Juventus saat itu Thierry Henry ini salah satu pemain dengan transfer gagal menurut Juventus saat itu. Tapi waktu Arsene Wenger saat itu ingin menarik Henry ini ke Arsenal, itu Henry malah gemerlap tuh penampilannya. Dari total 254 pertandingan dengan Arsenal selama 8 tahun 99 sampai 2007, Henry itu mampu mengemas 174 gol. Dia membawa klub meraih 3 FA Cup, terus 2 Premier League. Itu luar biasa sekali buat Thierry. Nah, mengenai Henry nih, menurut Juventus dia tuh disebut transfer yang gagal. Artinya apakah dia membeli dengan harga yang cukup fantastis tapi dengan performa yang kurang? Di saat itu harganya cukup mahal. Tapi Thierry Henry ini tidak memberikan performa yang sesuai ekspektasi Juventus kala itu. Jadi dikatakan saat itu kurang berhasil transfernya. Lalu Arsenal membeli Henry dan Juventus itu sama worth it-nya nggak harganya atau justru lebih murah? Saat itu Henry kontrak 8 tahun sama Arsene Wenger. Kemudian saat itu juga Henry diberikan kebebasan. Nah, Arsene Wenger memberikan Henry ini kebebasan bermain. Dalam arti dia striker, tapi mau turun jemput bola juga bisa. Jadi lebih mampu untuk mengeksplor permainannya. Apalagi diketahui bahwa Thierry Henry ini salah satu pemain dengan kecepatan yang luar biasa, dribble yang luar biasa, tendangan yang luar biasa. Jadi itu berbeda ketika di Juventus. Dia diplot hanya untuk jadi striker nomor 9 saja. Jadi striker tunggal atau striker tunggal saja. Jadi saat itu karena mungkin pola permainan dari Juventus dan dengan Arsenal, maka ada perbandingan di sini. Arsenal itu boleh dikatakan dari salah satu pemain yang paling berhasil di Arsenal, legenda, dengan jumlah gol paling banyak juga. 174 gol itu tidak main-main. Artinya Arsene Wenger ini bisa memahami kemampuan Henry ini bisa ditaruh di mana gitu. Iya, benar.
Artinya Henry pun juga merasa ada keluasan di situ. Lebih berekspresif lah untuk bermain. Sehingga ketajamannya tuh malah kelihatan. Ya. Jadi bukan hanya Henry saja sih. Banyak pemain-pemain seperti Theo Walcott, Fabregas itu malah sangat bersinar di Arsenal kali itu ya. Karena tangan dingin dari Arsene Wenger ini yang memang mampu melihat, oh pemain ini kuatnya main di sini. Oh pemain ini harus dibebaskan gitu. Jadi hasilnya seperti itu. Begitupun juga Henry pada saat pindah di Barcelona ya. Dia disebut Fantastic Four ya kan? Ya, bersama Ronaldinho, Eto'o, Lionel Messi itu luar biasa itu. Dia mampu dapat champion, La Liga. Dan ya emang pemain-pemain pada saat itu emang pemain bertabur bintang dan bertabur kemampuan. Ya, benar. Tapi yang saat itu kan waktu zaman itu tidak lama berselang masuk Ibrahimovic. Ya. Ibrahimovic ke Barcelona, tidak mendapatkan gelar apa-apa. Terus setelah Ibra keluar, Barcelona juara Champions. Iya. Nah, salah satu pemain yang kembali ke klubnya juga nih Ibrahimovic. Ibrahimovic juga kembali setelah kemana-mana. Iya. Terus ada Ricardo Kakak juga yang dulunya dari Milan ke Madrid, terus kembali lagi ke AC Milan. Nah, ini pemain-pemain yang sebenarnya luar biasa mainnya. Sebut saja Ibrahimovic. Sampai sekarang Ibrahimovic itu masih dibutuhkan di AC Milan. Betul. Ricardo Kakak, ada rumor yang mengatakan bahwa Ricardo Kakak ini akan menjadi calon kuat pelatih Milan ke depannya nanti. Terus banyak pemain lain seperti Maradona mungkin. Maradona yang kemana-mana, ke Napoli, ke Barcelona, terus kemudian kembali lagi ke Boca Junior. Itu kan pemain-pemain yang memang punya loyalitas tinggi terhadap klub lamanya. Iya. Seperti Thierry Henry tadi. Seakan-akan mereka tahu untuk pulang ya. Iya benar. Jadi di mana mereka besar, di mana mereka tumbuh, mereka kembali ke situ. Benar-benar. Ya bisa jadi juga Ronaldo di masa pensiunnya mungkin akan habis di Manchester kali ya. Menutup atau menggantungkan sepatunya di Manchester United, siapa yang tahu kan? Iya, Ronaldo untuk banyak rumor belakangan ini sebenarnya Ronaldo itu banyak dikaitkan dengan Real Madrid. Iya. Ya. Melihat bahwa kedudukan MU di klasemen itu hanya mampu meraih peringkat 6. Nah, artinya Manchester United tidak dapat bermain di Liga Champions. Nah, berbeda ketika misalnya Ronaldo kembali ke Madrid. Tapi kalau saya perhatikan rumor-rumor yang beredar ini hanya pemanas-pemanas saja untuk masalah-masalah Ronaldo ini. Termasuk juga kita tadi bahas tentang Ricardo Kakak. Ricardo Kakak ini juga salah satu pemain muda dengan kemampuan yang cukup baik ya. Ya. Bisa dibilang ya namanya negara samba ya. Saat dulu ya. Ya, dia dribblenya bagus, kemudian penetrasinya ke area kotak penalti tentu tidak diragukan gitu. Hanya ada beberapa tragedi di mana Kakak ini meredup ya. Ya. Jadi sempat waktu Ronaldo Kakak di Real Madrid itu Ronaldo juga merekrut Di Maria, Mesut Ozil, Semi Khedira, terus Toni Kroos. Nah, Mourinho ini sepertinya lebih menyukai permainan Di Maria dan Ozil. Iya, duet emang. Ya. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa dari beberapa penampilan Kakak di Real Madrid, dia mampu mengemas 26 gol. Nah, selebihnya itu dia bergelut dengan cedera. Jadi lama tidak dimainkan, performanya menurun, akhirnya ke Milan dengan bebas transfer gitu. Tapi di Milan dia diplot jadi kapten dan menghasilkan banyak kemenangan buat AC Milan saat itu. Jadi memang ada beberapa hal yang sebenarnya klub dulu tuh sebenarnya ada kekuatan tersendiri ya. Walaupun sebenarnya juga klub itu sudah beregenerasi gitu. Pergantian pemain dan seringnya pola ganti formasi atau strategi. Dan lucunya waktu Ricardo Kakak kembali ke Milan itu yang melatih Seedorf, temannya sendiri saat berseragam AC Milan di tahun 2005 gitu. 2005, 2006, 2007 sampai tahun 2008 gitu. Jadi itu ada ikatan emosional yang lebih kuat gitu. Oke. Next kita akan bahas tentang ini salah satu juga pemain yang bisa dibilang besar juga,
Gareth Bale. Ya. Nah, Gareth Bale ini bisa juga dibilang menurut saya dia tuh 11-12 dengan Ibrahimovic. Gitu. Selain postur tinggi, kemudian juga dia atraktif. Ya, benar. Di lapangan gitu. Cuman di beberapa pertandingan di Real Madrid tidak pernah dimainkan. Ya. Nah, kalau menurut Bung Oka gimana nih tentang Gareth Bale? Sebenarnya kalau kita mau lihat statistik, Gareth Bale itu tidak buruk-buruk amat ya. Tentu. Gareth Bale berhasil memberikan beberapa Liga Champions untuk Real Madrid. Ya. Performa Gareth Bale masih tajam. Ya, tapi lagi-lagi masalah cedera. Nah, masalah cedera ini hantu bagi semua pemain sepak bola. Tentu. Nah, terus belum lagi ketika kita melihat beberapa pergantian pelatih di Real Madrid. Ya. Itu yang membuat performa Gareth Bale harus tetap terus beradaptasi, mampu beradaptasi dengan entah itu dengan Mourinho, dengan Zidane dan lain-lain. Tapi di tanggal 1 Juni ya, kalau tidak salah ya, Gareth Bale itu mengucapkan salam perpisahan untuk Real Madrid. Ya. Ada beberapa tim yang dikaitkan dengan kepindahannya nanti seperti AC Milan. AC Milan ini dikenal dengan klub yang mampu, boleh dikatakan mampu mengambil pemain-pemain tua tapi masih bagus. Iya. Jadi AC Milan contoh saja Ibrahimovic tadi. Iya. Ibrahimovic bersinar di AC Milan. Kakak. Terus beberapa pemain-pemain lainnya. Nah, kalau Gareth Bale ini kalau diperhatikan di pertandingan terakhirnya waktu pinjaman dari Real Madrid ke Tottenham itu dia 20 pertandingan mampu mencetak 11 gol. Jadi boleh dikatakan masih sangat impresif mainnya. Iya. Cuma waktu peminjamannya itu selesai balik ke Madrid ternyata saya kira bakal diperpanjang tapi tidak diperpanjang sama Real Madrid dan akhirnya Bale itu mengucapkan ucapan perpisahan kepada fans-fans Real Madrid. Untuk masalah klub ada beberapa untuk AC Milan tadi, untuk liga-liga Amerika, terus di Liga Turki ada beberapa dikait-kaitkan tapi belum pasti kemana. Iya. Nah, apakah Gareth Bale ini akan kembali ke klub lamanya? Ya, sebelumnya kan dari Tottenham. Iya. Tottenham terus ke Real Madrid. Terus balik lagi ke Tottenham di 2020 kemarin. Nah, jadi di Tottenham itu yang kemarin itu statusnya pinjaman. Statusnya pinjaman, terus balik lagi ke Real Madrid. Nah, sampai sekarang, sampai per 1 Juni kemarin itu Gareth Bale sudah resmi tidak berseragam Real Madrid lagi. Jadi lama di Real Madrid 9 tahun, tapi sebelumnya itu di Tottenham 2007 sampai 2013. Cukup lama juga ya. Cukup lama. Nah, ini salah satu rumor yang cukup panas nih tentang perpindahan karakter yang satu ini atau pemain yang satu ini, Paul Pogba. Paul Pogba sebenarnya kita tahu bahwa Paul Pogba ini memiliki kapasitas yang mumpuni. Hanya di Manchester United itu tidak begitu terlihat. Ada beberapa terobosan yang dilakukan Paul Pogba, tapi itu dihitung ya mungkin bagi entah ya dari komentar-komentar yang ada itu tidak begitu signifikan untuk kemajuan Manchester United. Jadi gimana menurut Bung Oka mengenai tentang Paul Pogba ini? Kalau masalah Pogba, saya sendiri masih mengatakan bahwa pemain ini sangat layak, masih sangat bagus. Iya. Cuma Pogba kalah 2-3 tahun terakhir itu sempat mengalami cedera panjang. Cedera panjang yang kemudian tempatnya digantikan sama Bruno Fernandes. Jadi Bruno Fernandes diambil dari Sporting Lisbon untuk menggantikan posisi Paul Pogba. Nah, kala itu Bruno mainnya apik sekali, mampu menciptakan banyak gol, bahkan sebagai top skor MU, mampu menciptakan banyak assist. Tapi setelah Pogba sembuh dari cedera, beberapa pelatih kemarin sebut saja di era Ole, Pogba tuh lumayan dikasih dikasih jam bermain. Jadi kalau Pogba untuk MU sendiri saya kira masih sangat bagus.
sangat bagus. Cuma yang menjadi hal yang mengejutkan ini kepindahannya ke kepindahannya ke Juventus itu Pogba berani memangkas gajinya setengah. Wow. Gajinya setengah. Kenapa? Dari MU ya? Dari MU ke Juventus. Nah, Pogba sendiri mengatakan bahwa dia ingin meraih lebih banyak gelar bersama Juventus. Kepindahannya dari MU ke Juventus itu mengagetkan. Ya. Apalagi seperti yang saya sebutkan tadi, MU hanya berhasil menduduki peringkat 6. Nah, berbeda dengan Juventus. Pogba kata si Pogba ini ingin meraih lebih banyak gelar bersama Juventus. Jadi sebelumnya ketika di Juventus Pogba sudah berhasil mengemas 3 Serie A, 3 kali juara Serie A. Dan untuk MU belakangan kemarin itu sangat minim gelar, minim gelar. Dia hanya mampu menyumbang 1 Europa League, 1 EFL, hanya itu. Berbeda dengan ketika berseragam Juventus. Bahkan Pogba ini mengatakan bahwa saya rela bahwa gaji saya itu dipangkas setengah. Ya, itu keputusan yang cukup keputusan yang sangat membuktikan bahwa dia loyal untuk Juventus. Ya. Atau memang performa yang dia berikan untuk MU kurang maksimal. Kalau dari masalah atau kurang leluasa ya. Performa saya kira kalau Pogba ini masih sangat luar biasa performanya. Betul. Cuma MU kan diperhatikan beberapa kali berganti pelatih. Iya. Itu bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Pogba ini mungkin ada perbedaan performa antara satu pelatih dengan pelatih-pelatih lainnya. Iya. Karena terbilang dari 154 pertandingan kemarin Pogba tuh lumayan mencetak 29 gol dan mampu memberikan sumbangsi asis 41. Jadi 29 gol dari 154 pertandingan kemudian 41 asis, itu lumayan buat pemain seperti Pogba. Ya, dan kemudian keputusannya dia ke Juventus, ya ada hal-hal yang menurut Pogba mungkin bisa dia capai gitu. Ya. Dibandingkan dia tetap di MU. Jadi waktu sebenarnya ini sedikit intrik ya kalau menurut saya. Yeah. Sedikit intrik dari Paul Pogba-nya atau dari manajernya Pogba. Jadi Pogba ini meminta kenaikan gaji di MU. Tapi lucunya Pogba rela memangkas gajinya di Juventus. Yeah. Itu kan kontradiksi sekali. Yeah. Untuk masalah resmi sudah resmi di Juventus, tapi ini mungkin salah satu alasan biar dia dilepas di jendela transfer kemarin kan. Yeah. Jadi Pogba memilih untuk berpindah dengan alasan kenaikan gaji, padahal dia rela dipangkas gajinya di Juventus gitu. Jadi sedikit intrik lah untuk Pogba ini. Seakan-akan dia punya ambisi. Dia punya ambisi yang jauh lebih besar gitu. Ya, Paul Pogba sebenarnya bisa menjadi sebuah terobosan sih, bisa membantu Ronaldo juga sebenarnya. Yeah. Karena kita tahu Paul Pogba juga dia bermain sangat aktif di lapangan. Iya, bukan hanya di klub, tapi di timnas juga luar biasa Pogba. Iya. Luar biasa. Dia mampu memberikan banyak asis untuk Griezmann, Mbappe, Olivier Giroud, itu masih tetap luar biasa di timnas. Betul. Dan ini akan menjadi sebuah jawaban ya pada saat Piala Dunia nanti. Selanjutnya kita akan membahas nih salah satu pemain jangkung yang besar. Ya. Romelu Lukaku. Oke, kalau mengenai Lukaku nih Bung Muka, saya teringat dengan Didier Drogba. Ya. Entah kenapa kalau saya lihat Lukaku, cara mereka tuh ada kesamaan menurut saya. Sama-sama striker juga, terus kalau Drogba kuat di heading, sebenarnya juga Lukaku juga sebenarnya kuat di heading juga, kemudian sama-sama kuat lari. Cuman bedanya ya Drogba posturnya ya biasa saja, kalau Lukaku tinggi besar gitu. Kalau menurut Bung Oka gimana? Ya. Selama performanya di Chelsea. Jadi kalau Lukaku dengan Drogba itu kesamaannya sama-sama kuat di bola-bola atas. Iya. Terus kesamaan lainnya itu mereka sama-sama pernah comeback ke tim lama. Jadi dulu Drogba dari Chelsea terus pindah ke Galatasaray. Terus balik lagi ke Chelsea itu 2014. Nah, sama dengan Lukaku ini, Lukaku 2011 sampai 2014 di Chelsea, terus pindah ke Inter, terus balik lagi ke Chelsea, terus balik lagi ke Inter. Jadi kesamaan lainnya boleh dikatakan juga masalah
kemampuan mengeksekusi. Iya. Kemampuan mereka mengeksekusi itu luar biasa. Apalagi dalam kotak penalti, sangat luar biasa ini dua orang pemain ini. Drogba sama Lukaku kalau dilihat dari ini ya, kalau dilihat dari kualitas mereka, kan juga Lukaku salah satu pionir juga di Belgia. Iya. Bisa dibilang Belgia bisa sampai sejauh ini bisa kuat juga karena salah satunya penyerangnya ada Lukaku. Benar. Nah, karena terobosan penetrasi kuat sekali. Sangat. Nah, kemudian Drogba pun juga sama, sebagaimana dia melakukan penetrasi untuk menciptakan momentum. Hanya saja untuk Lukaku hal itu tidak terlalu terlihat di Chelsea. Kita berbicara masalah distribusi bola ke striker ya. Iya. Dalam hal ini Drogba dan Lukaku. Nah, di zaman Drogba ada Frank Lampard. Betul. Nah, ada Joe Cole. Ya. Terus di era Lukaku yang kembali ke Chelsea kemarin, yang diplot sebagai playmaker itu tidak jelas. Apakah Jorginho, apakah Kante. Nah, Jorginho tipikal bermainnya itu lebih ke dia lebih banyak membantu bagaimana pertahanan. Yeah. Berbeda dengan Frank Lampard. Frank Lampard memang kreator di lapangan tengah. Betul. Jadi masalah distribusi bola yang salah satunya mengakibatkan kenapa Lukaku itu tidak terlalu bersinar di Chelsea. Berbeda ketika misalnya kita melihat dari Inter. Jadi permainan Inter di bawah pelatih Simone Inzaghi itu memang memplot bahwa si Lukaku ini harus diberi bola-bola atas, harus diberi bola-bola lari gitu. Jadi memberikan dia banyak momentum untuk menciptakan peluang. Iya. Yang mau ditanyakan nih, kenapa nih Lukaku malah milih lagi untuk comeback lagi ke Inter? Kalau Ronaldo balik karena kecintanya sama MU dan fans MU, Lukaku ini sebaliknya. Kalau di sosial media kemarin di Twitter banyak berseliweran berita-berita bahwa memang ada masalah antara si Lukaku ini sama fans. Jadi fans juga sudah tidak suka dengan Lukaku, makanya dia kembali ke Inter. Belum lagi tipikal permainan Tuchel itu yang masalah distribusi bola tadi itu yang memberikan banyak, boleh dikatakan banyak momentum hilang. Banyak momentum hilang karena tidak terjadi distribusi yang di era Mourinho. Di waktu Mourinho kan enak tuh Drogba. Waktu di era Tuchel sekarang itu jarang seperti itu. Jarang beri bola-bola atas dan lain sebagainya. Gitu. Jadi alasannya juga ada chemistry dengan Simone Inzaghi, pelatihnya Inter yang sekarang. Jadi memang Lukaku ini tipikal striker yang memang pokoknya kasih saja bola gol gitu. Iya. Karena kalau bisa dilihat metode permainan dari kedua tim ini antara Chelsea dengan Inter, rata-rata sih kalau Chelsea ya itu lebih dominan untuk memberikan bola datar. Kemudian lebih mempercayakan pemain untuk berlari. Artinya adu speed kan. Nah, sedangkan di Inter mereka variatif. Benar. Mereka variatif. Jadi kalau misalnya peluangnya untuk ya entahlah ya, mungkin bisa saja itu sebagai sense dari seorang pemain kali ya, sebagai kalau memang lini tengahnya sebagai playmaker memang punya jiwa itu, punya kemampuan itu, mereka bisa memberikan terobosan untuk striker supaya menciptakan peluang. Nah, mungkin itu yang membuat Lukaku untuk lebih enak atau lebih nyaman bermain di Inter. Jadi kalau kita perhatikan secara histori, 2011 hingga 2014 Lukaku di Chelsea itu tidak mampu menciptakan gol. Dari 10 pertandingan tidak mampu menciptakan gol. Berbeda ketika dia di Inter Milan 2019 hingga 2021. Dari 72 pertandingan berhasil menciptakan 47 gol. Nah, kembali lagi ke Chelsea. Ke Chelsea 26 pertandingan Lukaku hanya mampu mengemas 8 gol. Jadi jika diperhatikan statistiknya tuh Chelsea gini, terus ke Inter gini, terus turun lagi, gitu. Jadi memang ada masalah di performa, performa dalam tim. Pandangan saya mungkin adaptasi pelatih itu lebih dikedepankan di sini. Betul. Bagaimana kemampuan dia meramu seorang pemain seperti Lukaku ini.
hingga bisa menciptakan banyak gol. Paling tidak dia berada di performa terbaiknya. Iya. Contoh juga kita kan pernah ngobrol tuh tentang masalah pelatih-pelatih seperti pelatih PSG yang bertabur bintang tapi ya tidak sampai ke semi ya kan. Kemudian juga Manchester United sudah mendatangkan Ronaldo tapi ya statistik tidak terlalu signifikan. Ya. Jadi contohnya itu yang paling mungkin bisa diberikan pandangan itu PSG dan Manchester United. Iya. Jadi PSG dengan pemain bertabur bintang, Manchester United dengan pemain bertabur bintang, pelatihnya tidak mampu meramu bagaimana skuadnya untuk meraih trofi. Betul. Begitupun yang terjadi dengan Tuchel dengan Chelsea-nya. Kenapa Lukaku di Inter bagus, terus kembali ke Chelsea jelek lagi? Nah makanya Lukaku pengen balik lagi ke Inter. Padahal kita bisa lihat ya dari starting line dari Chelsea sebenarnya mereka tuh solid sebenarnya. Iya solid. Ada Kante yang juga sebenarnya Kante ini kan playmaker juga. Ya. Nah itu sebenarnya bisa menjadi terobosan untuk Chelsea, apalagi sudah ada striker ganas gitu seperti Lukaku. Hanya mungkin ya kembali lagi ke chemistry dalam satu tim, bahwa dari sebuah tim itu yang sangat mempengaruhi adalah bagaimana pelatih bisa memberikan kesempatan atau meningkatkan performa dari pemain-pemainnya. Ya kalau kita mau lihat pemain bertabur bintang, contoh dulu di Barcelona, Fantastic Four benar-benar ganas. Ya, benar-benar ganas. Benar-benar ganas. Jadi orang tuh kalau nonton sudah akan mengetahui bahwa ada sesuatu yang ya kalau mereka tidak menang ya tidak mungkin dong kayak seperti itu kan. Karena memang mereka memang di set untuk memang menjadi sebuah memang 4 tombak gitu untuk jala gawang lawan gitu. Memang ganas. Ya, jadi kalau menurut Bung Oka pada saat Lukaku kembali ke Inter kira-kira akan memberikan performa yang terbalik lagi enggak? Saya yakin akan kembali lagi performa terbaiknya. Ya, kita akan menunggu gimana. Iya, karena terakhir kali kan kita lihat bahwa Lukaku di Piala Dunia kemarin tahun lalu bisa dibilang performanya memang lagi burning up. Kan benar-benar memberikan perlawanan yang ketat gitu. Nah, apabila dia masuk ke dalam Inter lagi ya kayaknya seri A makin panas lagi nih. Ya, seri A akan menjadi panas. Ya, apalagi ada Martinez di situ. Betul. Jadi kesimpulan yang kita akan bahas nih. Jadi sejatinya bahwa beberapa klub tuh memang, apalagi klub-klub yang lama ya. Kita tahu bahwa Inter Milan dan Milan tuh sebenarnya salah satu klub yang cukup lama juga. Juventus pun juga. AS Roma, Juventus. Nah, mereka itu punya pengalaman atau sejarah historikal di mana mereka memiliki legenda-legenda yang sampai sekarang pun kita masih kenal. Gitu. Jadi setiap klub memiliki historinya sendiri. Gitu. Sehingga ya beberapa pemain yang dulunya besar di situ kemudian berkiprah untuk meningkatkan kredibilitasnya, kualitasnya di klub lain, dan pada saat mereka merasa cukup ya mereka kembali lagi untuk kembali mengenang di mana ia besar gitu dan kembali mengulang sejarah itu. Ya kalau yang balik-balik ke klub lama ya contohnya juga Buffon. Buffon dulu sempat keluar ke PSG, balik lagi ke Juve. Terus yang tadi masalah Kakak kembali lagi ke Milan. Ya, dan tidak sedikit pemain yang akhirnya menggantungkan sepatu di klub di mana dia besar. Ya, tidak sedikit. Salah satunya Frank Lampard pensiun di Chelsea. Ya, ada banyak ya. Itu dia pembahasan kita mengenai tentang comeback dari para pemain sepak bola yang tentu saja memiliki banyak alasan dan tentunya banyak historical yang terjadi. Ya, semoga pemain-pemain yang comeback bisa memberikan impact seperti bagaimana ia besar di klub sebelumnya. Ya, saya Bung El, gua Oka. Ya, sampai ketemu di Akraga TV selanjutnya. Salam Akraga TV.